Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala TKIT Nurul Islam Suruh, Ibu Idatul Fitri SPD. Yang saya hormati Ibu Uswah Fatmawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini akan menjadi pemateri. Kemudian yang saya hormati pula Ustadzah TKIT Nurul Islam Suruh. Puja-puji syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Oke. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala TKIT Nurul Islam Suruh kepada Ibu Idatul Fitri SPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada uswah kita, pada teladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan orang-orang yang istiqomah untuk menjalani sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat, mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Ustadzah rahimahullah yang saya hormati, di sini saya sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini di sekolah kita di TKIT Nurul Islam telah ada lagi rekan kita, guru kita yang mengikuti program guru penggerak angkatan yang 11. Yang mana kita ketahui bahwa di angkatan yang kemarin, angkatan ke-9, angkatan ke-9 itu sudah ada 2 guru kita yang mengikuti sekolah penggerak, yaitu Ustadzah Muli dan Ustadzah Dani. Dan di angkatan ke-11 ini disusul oleh Ustadzah Uswah. Saya sangat berterima kasih sekali, terutama pada Ustadzah Uswah yang rela untuk mengikuti sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk bagaimana menggerakkan para guru agar mereka itu selalu berinovasi, selalu mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi. Kita ketahui bersama bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik, terutama di pendidikan anak usia dini, kita harus memberikan yang terbaik, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita. Dan dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan yang luar biasa saat ini, maka sebuah keniscayaan bagi kita untuk kita itu senantiasa untuk mengembangkan diri, untuk senantiasa belajar, menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita. Kalau dulu mungkin belum ada teknologi yang berbagai macam gitu ya, belum ada permainan, belum ada game-game online gitu ya. Itu mungkin
guru tidak membutuhkan untuk belajar seperti itu. Akan tetapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, media untuk pembelajaran anak usia dini itu sangat bervariatif, sangat bermacam-macam. Mulai menggunakan game gitu ya, menggunakan perkembangan IT, menggunakan teknologi seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan teknologi gitu. Bagaimana kita bisa menyajikan game-game untuk anak-anak itu menggunakan IT, memberikan variasi game-game yang lebih bervariatif, lebih menarik gitu bagi anak-anak. Dan salah satu ini ya, untuk memaksa kita gitu, untuk memaksa kita belajar itu adalah salah satunya dengan mengikuti guru penggerak ini, program guru penggerak. Kadang-kadang kita sebagai guru itu terjangkiti rasa males gitu ya, rasa ogah-ogahan gitu. Kita mungkin merasa sudah cukuplah untuk belajar seperti itu. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu dengan kita memaksa diri kita. Ketika kita tidak memaksa diri kita, itu mungkin banyak sekali ilmu-ilmu, kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Untuk itu memang kita harus melecut diri kita, memaksa diri kita itu untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Dan salah satunya dengan mengikuti program guru penggerak. Dan salah satu ini ya, info yang sudah cukup lama sebenarnya, itu sekarang kepala sekolah bisa mendaftar guru penggerak. Kalau yang di angkatan sebelumnya, angkatan 9 ke sana itu kepala sekolah tidak ada program untuk guru penggerak, adanya sekolah penggerak. Tetapi sekarang ternyata kalau kita buka di SIM PKB ya, itu sudah ada menu untuk program guru penggerak. Dan harapan saya untuk kedepannya, ustazah semuanya yang belum mengikuti guru penggerak, untuk mengikuti guru penggerak, untuk mendaftar, tidak perlu takut ya, tidak perlu membayangkan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang akan dialami itu tidak perlu dibayangkan, tetapi marilah kita lakukan, kita jalani dulu gitu. Dan insya Allah dengan kita itu berani untuk melangkah, semua kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita hadapi. Kita punya banyak teman di sini, kita punya banyak rekan, kita bisa saling bekerja sama, saling membantu. Apabila mengalami kesulitan, mengalami kendala, silahkan untuk sharing dengan teman-teman. Karena dari banyaknya rekan itu akan muncul banyak ide. Dan mudah-mudahan proses pendidikan guru penggerak untuk Ustazah Uswah bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan satu motivasi untuk saya sendiri dan untuk kakak-kakak yang lain, marilah kita senantiasa menimba ilmu, senantiasa bergerak, jangan menjadi pendidik yang stagnan, jangan menjadi pendidik yang kalau di teman-teman di non-formal itu istilahnya ojo kalah karo munggah, seperti itu. Dan kita harus ini menanamkan niatan pada diri kita bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Betul-betul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai dari buayan hingga liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua sejak kita itu lahir sampai kita meninggal. Kita tidak gugur kewajiban kita untuk menuntut ilmu ketika belum sampai batas usia kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan acara diseminasi modul budaya positif yang akan disampaikan Ustazah Usma bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi saya mohon maaf banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ijatul Fitri SPD selaku Kepala TK Nurul Islam atas sambutannya. Dilanjutkan acara selanjutnya atau acara inti yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Uswah Fatmawati SPD. Kepada Ibu Uswah Fatmawati SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida selaku Kepala Sekolah dan segenap asatidzah TK Islam yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Baiklah, ini tidak usah kaku-kaku, nggak usah tegang-tegang. Ini kayaknya semuanya masih tegang ya. Santai saja ya. Ini tidak menakutkan dan tidak ada hal yang harus ditakutkan, begitu ya? Iya. Baik, Ustazah, next. Baik, biar tidak tegang, kita akan bermain game terlebih dahulu. Ya, ini kita baca sama-sama dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menyimpan sesuatu, perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda. Baik. Dari sini saya mau minta tolong dua rekan untuk maju ke depan. Silakan. Silakan. Ya, Ustazah silakan maju ya. Ustazah Her silakan. Enggak apa-apa. Ya. Nih, sekali satu lagi. Ayo ada Ustazah siapa ini? Ustazah Atin juga boleh. Iya. Ya. Boleh. Ya, ini tugasnya Ustazah Atin adalah yang nanti gantian. Ini Ustazah Atin bertugas mengepalkan tangan. Nah, kepalkan tangannya, ya, sekuat tenaga. Bayangkan di dalam tangan Anda itu ada emas atau ada sertifikat yang harus Anda jaga. Nah, sekarang tugasnya Ustazah Her. Nah, ini membuka kepalan tangan Ustazah Atin. Boleh menggelitiki, boleh makasih uang 1 juta, boleh intimidasi, ayo buka, boleh ya. Oke, waktunya 30 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Ya. Ya, dikasih kunci udah buyur. Iya. Iya.
ada Ustazah Her. Tugasnya ada mengepalkan tangan Anda. Kalau tadi kunci Honda Brio tadi mau dikasihkan Ustazah Atin, sekarang kunci Honda Brio-nya silakan dipegang yang kuat. Oke, dihitung sampai sekarang 1, 2, 3. Aturannya masih sama. Boleh dikasih oh, boleh diketuk. Iya, boleh. Siapa ya? Boleh dikelitikin juga boleh. Boleh dikritikin, boleh dibukain, boleh. Oke, sudah, terima kasih. Sebentar, berdiri dulu Ustazah. Oke, berdiri dulu. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda atau BIM membuka kepalan tangan Anda? Tadi dibuka nggak Ustazah? Oh, enggak. Kenapa kok nggak dibuka? Saya mempertahankan apa yang saya katakan. Ustazah Atin tidak membuka karena mempertahankan kepalanya. Oke, baik. Sekarang kalau Ustazah Her, tadi dibuka enggak tangannya tadi? Oh, kenapa kok tidak dibuka? Padahal mau dapat cowok ganteng, mau dikasih uang. Karena itu kesukaanku. Oke, baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, itu tadi Ustazah Atin sudah pegang karena itu memang barang berharga. Sedangkan Ustazah Her itu tadi tidak mau melepas walaupun ada cowok ganteng. Itu karena memang itu barang kesukaannya Ustazah Her. Nah, dari kegiatan kita bermain tadi ternyata ada manfaatnya. Tidak hanya oh kamu tarik-tarikan, enggak. Tapi ternyata ada manfaat dari permainan itu, yaitu sesungguhnya siapakah yang memegang kendali Anda? Ya. Waktu Ustazah Atin tadi mau dibuka, yang mengendalikan Ustazah Atin tadi siapa? Ustazah Atin sendiri. Bukan Ustazah Her? Bukan. Ketika Ustazah Her tadi mengepalkan tangan dan nggak mau dibuka, padahal sudah ada jawaban, udah ada iming-iming, udah dikritikin, siapakah yang mengendalikan Ustazah Her? Ustazah Her sendiri. Berarti kendali kita ada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke? Baik, sekarang kita akan belajar perubahan paradigma belajar sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser. Oke. Yang pertama, kita sebagai guru punya ilusi mengontrol murid. Benar apa salah? Tidak. Jadi gini, anak saya itu sesuai dengan kontrol saya. Anak saya mau makan, murid saya mau makan, itu gara-gara saya. Benar nggak kayak gitu? Gara-gara tak intimidasi. Benar apa enggak kayak gitu? Enggak. Oke. Yang kedua, itu berarti ilusi atau fakta? Ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya gini, murid saya tak suruh sholat, itu kan merupakan penguatan positif ya. Tak suruh sholat itu dan ada manfaatnya, itu tergantung kita apa diri anak sendiri. Diri anak. Berarti kita tidak punya kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya gini, Mbak Denisa itu apa gak kasihan kalau Mbak Denisa itu gak kenal sama Ustazah. Nah, terus Mbak Denisa kalau kayak gitu, nanti Ustazah gimana? Nah, Mbak Denisanya tadi akan kira-kira tadi habis mainan air, Mbak Denisanya tadi akan pindah nggak? Pindah. Tetapi Mbak Denisa tadinya basah, gitu. Terus dia akan merasa bersalah sama Ustazahnya apa enggak? Iya. Walaupun kita tadi ngasih taunya dengan suara yang pelan, lembut, kayak
gitu. Itu ternyata hanya ilusi saja kita sebagai guru bahwa kita membuat kritik, Mbak kamu jangan kayak gitu toh. Bahkan sampai, Mbak kamu jangan kayak gitu, karena kalau kamu kayak gitu apa kamu gak kasihan sama ustazah. Berarti dia bergantung pada ustazahnya hanya karena kasihan. Tapi aku tadi bahasa kayak gini gara-gara aku gak sayang sama ustazah. Berarti itu akan berdampak pada kemudian hari. Berarti itu tadi yang poin ketiga, ilusi atau fakta. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter. Ilusi, sudah jelas ilusi ya. Dan menurut Dr. William Glasser yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu itu ya, ini contohnya, Mbak. Nah, ini contohnya, Mbak. Kamu nulis, sekarang nulis. Ayo, kalau nggak nulis, nanti kamu nggak bisa. Teman-temanmu itu loh pada nulis. Itu bolehkah kita seperti itu sebagai guru? Tidak boleh. Karena kontrol anak ada pada anak itu sendiri, bukan ada pada kita sebagai guru. Baik, kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke, kita lihat dulu di sini di papan ini. Teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat kita sama. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah terbukti pada permainan kita tadi ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu yang bisa mengontrol ya orang itu tersebut. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus kontrol, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang gitu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti dari sini kita lihat sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mengubah sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat budaya positif pada sekeliling kita? Oke, stimulus. Ada lagi. Biar orang-orang itu juga punya budaya positif gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bagus, oke. Merubah diri kita dulu. Karena apa? Kita akan memulai sesuatu dari diri kita sendiri. Karena ketika orang lain itu
tidak kita baik, maka perlahan-lahan lingkungan kita itu akan menjadi baik. Tetapi kalau kita memaksa orang itu berbuat baik, sedangkan kita tidak baik, maka apa yang terjadi? Jargoni, dan itu tidak akan terlaksana budaya positif. Oke, sekali. Menurut Anda, apa itu disiplin? Oke, dari ustazah yang paling pojok, disiplin menurut Anda itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, ustazah. Apa itu tepat waktu? Oke, ustazah Naili. Apa itu disiplin? Membiasakan diri sesuai dengan meletakkan sesuatu sesuai dengan koridornya, sesuai dengan ruangnya. Oke, ya baik Ustazah Nia. Menurut Ustazah Nia, disiplin itu apa? Bertanggung jawab mulai dari hal kecil, semisal kayak harus menaruh minum di tempatnya kembali, atau setelah kegiatan harus dirapikan kembali. Oke, bagus. Oke, sekarang Ustazah Muli. Menurut Ustazah Muli, apa itu disiplin? Disiplin menurut saya itu sebagai sebuah bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan atau nilai-nilai yang sudah ada. Oke, baik. Sekarang Ustazah Ida, apa itu disiplin? Sesuai dengan aturan yang ada. Ustazah Jani, apa itu disiplin ini Ustazah? Disiplin itu adalah menaati sesuatu yang sudah disepakati bersama, atau sesuai dengan norma, atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah disepakati di lingkungan itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya. Oke, kalau disiplin tadi adalah tanggung jawab, melakukan sesuatu sesuai dengan norma dan aturan. Berarti disiplin itu hadir karena adanya aturan. Oke, kita lihat. Baik, next. Nah, ternyata makna kata disiplin adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau foreign good life itulah selalu menjadi sisihannya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Baik, dari sini kita ambil contoh. Kita berangkat sebelum jam 7. Itu karena memang kita sadar, oh saya harus mempersiapkan kegiatan anak-anak saya karena saya harus menyambut anak, atau karena ada imbalan lain. Karena nih kalau saya berangkat sebelum jam 7, gaji saya lebih banyak ini. Atau memang kita sudah sadar, saya tanggung jawab dengan diri saya sendiri karena memang saya sebagai guru, saya harus mempersiapkan kegiatan saya harus hadir sebelum anak-anak hadir. Kira-kira selama ini yang kita rasakan, kita berangkat lebih pagi itu karena yang mana? Tergantung situasi. Bisa jadi karena pikir, bisa jadi memang di rumah lego, bisa jadi karena memang ada imbalan gitu. Oke?
sekarang kita akan mengenal makna nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Iya, seperti kita tadi berangkat sebelum jam 7 pasti punya tujuan. Gak mungkin kan kita, saya mau berangkat sebelum jam 7 karena saya gak punya tujuan, saya yang ini berangkat. Gak mungkin seperti itu, karena saya tujuannya anak saya biar saya bisa nyebut anak saya biar mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Janet Gosser menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, kalau tadi kita sudah belajar disiplin, sudah belajar nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan belajar teori motivasi. Nah, ternyata ini tadi. Oh, kita tadi sudah mencari contoh kehadiran kita. Ternyata apa ya yang menjadikan kita hadir lebih awal? 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya berangkat pagi karena kalau saya berangkat siang, saya nggak nyaman ini. Karena Ustazah Ida sebagai kepala sekolah sudah berangkat duluan dibanding saya. Jadi saya dilihat gitu saya sudah gak nyaman. Makanya saya berangkat lebih pagi. Bisa jadi anak berangkat pagi karena dia takut, nanti kalau aku berangkatnya siang, nanti aku seleknya cuma 1. Nah, oke. Selanjutnya, teori motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu motivasi kita. Saya berangkat gasik karena saya pengen imbalan. Ya, imbalannya tadi sudah jelas kalau di lembaga kita sudah ada SOP-nya. Jadi kita yang memotivasi kita berangkat gasik adalah imbalan. Begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu saya mau berangkat gasik karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya sebagai guru, sebagai panutan, maka saya tidak suka ketika saya berangkat terlambat. Karena saya tidak nyaman atau tidak suka ketika saya berangkat terlambat, karena nanti nggak enak sama orang tua. Makanya saya percaya kalau saya berangkat pagi, saya lebih nyaman, saya lebih enak dalam mengajar, begitu. Next. Oke, coba kita sama-sama mencarikan solusi. Ini ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, kita merefleksi sesama, kita sebagai guru. Apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Oke, kenapa kok tidak setuju? Karena dia mempermalukan orang lain. Oke,
Ada lagi? Menjatuhkan mental IFA. Oke, karena menjatuhkan mental IFA. Jadi memang perbuatan Pak Seno tadi yang Pak Seno beranggapan kalau IFA diberi hukuman seperti itu, ternyata kita semua sudah meyakini kalau kita tidak sepakat dengan alasan menjatuhkan mental, karena IFA akan malu dan dia akan berdampak lebih gak suka lagi sama pelajarannya. Oke. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena sebelumnya juga mungkin tidak ada kesepakatan antara Pak Seno dengan IFA gitu loh, atau dengan murid-murid yang lainnya bahwa kalau pelajaran matematika harus begini gitu kan. Kalau konstitusi itu kan seharusnya ada kesepakatan dulu antara guru dengan murid-murid. Jadi kan dia langsung aja dengan Pak Seno itu, langsung nunjuk itu, berarti kan tidak ada kesepakatan. Oke, give applause buat Ustazah Muli, Masya Allah. Oke, ya, next. Kalau tadi kita sudah belajar bersama atau refleksi bersama bahwa yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman. Sekarang apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Muli tadi. Tadi hukuman karena tidak ada rencana, tidak ada kesepakatan sebelumnya atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman di sini tidak selamanya berupa fisik. Jadi, anak terlambat dijemur di depan, disuruh hormat di bawah tiang pendirian. Tidak selamanya seperti itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Seno tadi karena membuat psikisnya si IFA tadi malu, itu ternyata juga termasuk hukuman. Oke? Nah, kalau kita tadi sudah ngomongin hukuman, sekarang kita akan belajar bersama tentang konsekuensi. Konsekuensi itu ada cause, penyebab, efeknya. Oke, ada sebab, akibat. Oke, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kalau hukuman tadi, anak belum tahu apa-apa, tiba-tiba apa yang akan terjadi nanti ketika dia membuat kesalahan. Tetapi pada konsekuensi, anak tadi sudah tahu. Kita sudah membuat aturan bersama. Kalau teman-teman nanti tidak mengerjakan, teman-teman malah lari-larian, malah mainan air di bawah, maka nanti ketika makan snack, teman-teman akan menyelesaikan kegiatannya. Jadi
Jadi kalau konsekuensi itu udah tahu, oh karena kalau saya melakukan A maka saya B, begitu. Jadi sudah ada, oh saya membuat kesalahan ini maka saya akan seperti mendapatkan konsekuensi yang seperti itu. Dan itu dampaknya hanya jangka pendek. Kalau hukuman itu akan berdampak jangka panjang, karena yang menurut kita, oh setelah dihukum anak itu selesai, ternyata tidak. Bisa jadi anak yang kita hukum saat ini ketika dewasa akan terpengaruh pada apa yang kita lakukan hari ini. Bisa jadi apa yang kita ajarkan selama 1 tahun itu tidak ada artinya untuk murid, tetapi apa yang kita lakukan, kita hukum anak itu tadi, itu berdampak selamanya pada murid. Begitu. Next. Oke, sekarang kalau tadi sudah hukuman, sudah sudah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Di sini sudah ada yang tahu apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebagai contoh, kemarin saya sudah melakukan restitusi ketika Almira bermain di prosotan. Sedangkan teman-teman yang lain sudah antre di atas dan ingin turun, tetapi Almira tetap saja berdiam diri di situ, tidak mau pindah, sehingga teman-teman Almira tadi ada yang berkata kasar karena marah-marah. Almira pindah, tapi Almira gak mau. Ayo dong Almira, gak mau. Sampai ada anak yang berkata kasar. Maka apa yang harus dilakukan gurunya? Apakah guru terus narik? Sini lu. Boleh nggak kayak gitu? tidak Harusnya bagaimana? Kita panggil dulu anak itu. Nah, kesini dulu yuk. Kesana mau ngobrol. Oh tadi masalahnya kenapa? Kita identifikasi dulu masalahnya kenapa. Oh iya aku maunya di situ Ustaz. Nah, dan setelah kita identifikasi, kita validasi. Oh ternyata perbuatanmu ini merugikan orang lain, karena temanmu juga berhak untuk bermain di prosotan. Tapi kita akan mencarikan solusi-solusi. Nggak langsung balik minggir. Itu loh temanmu. Sudah tidak lagi seperti itu Ustaz. Tetapi kita harus menggunakan restitusi. Oke? Apa itu restitusi? Oke. Ya, sebelum ke segitiga restitusi, kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Dengan makan, minum, dengan berpakaian. Oke. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, ternyata ada anak yang berbuat menurut kita itu tidak wajar dilakukan anak itu, ternyata punya alasan, karena manusia itu punya kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan kesenangan atau fun. Di sini pasti semuanya butuh rasa senang. Senangnya ketika apa ini saudara? Ketika jajan, ketika dapat uang. Ternyata ketika kita gajian itu berarti kita terpenuhi
memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu berupa kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan atau freedom. Kita tidak selamanya harus hidup di dalam sangkar burung, tetapi ada kalanya kita diberikan sayap untuk terbang, untuk merasakan kebebasan. Ketika kita hanya selamanya di dalam sangkar burung, maka kita pasti akan ada rasa bosan. Ada rasa apa lagi teman-teman? Ada rasa jenuh, bosan, sehingga bisa berakibat fatal. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan penguasaan atau power. Ternyata kita butuh juga yang namanya kebutuhan untuk memimpin. Dan itu tidak selamanya kita untuk memimpin organisasi, tidak. Memimpin kita sendiri itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya harus seperti ini. Saya bisa memimpin diri saya sendiri. Itu juga termasuk pemenuhan kebutuhan. Tidak selamanya saya harus berjalan dengan sesuai dengan lingkungan saya. Oke, berarti kebutuhan dasar manusia tadi harus kita penuhi agar anak-anak itu, agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai perilaku yang positif. Karena apa? Orang yang menakali temannya, coba kita tanya, apakah alasannya? Oh, ternyata dia di rumah kurang kasih sayang, dan dia menakali temannya, melukai temannya, itu karena ingin diperhatikan oleh lingkungan kita. Oke. Kalau tadi kita sudah mulai restitusi, sekarang ternyata guru itu punya posisi kontrol. Nah, di manakah kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum? Tidak. Apakah kita pembuat rasa bersalah? Tidak. Apakah kita sebagai teman? Tidak. Kadang. Kadang-kadang karena kita guru TK, iya. Atau kita sebagai pemantau? Tidak juga. Oh, tidak juga. Atau kita sebagai manajer? Seharusnya kita sebagai manajer. Oke. Kalau kita sebagai penghukum, seperti Pak Seno tadi ya, kalau sebagai pembuat rasa bersalah dengan suara yang sok lembut, tapi ternyata itu dalam banget, dan itu ternyata anak itu akan bisa jadi akan terngiang-ngiang. Ustazah aku tadi kayak gini ya. Yang kita lihat baik-baik saja, ternyata di dalamnya terluka. Oke, baik, kita akan lihat dari sini motivasi eksternal. Oke, kalau eksternal itu ada penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyindir. Nah, menyindir itu termasuk penghukum loh, saudara. Oke, kalau membuat secara guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan menghukummu. Nah, itu adalah seorang guru yang memposisikan kontrol sebagai penghukum. Hasilnya anak itu menjadi pendendam, pemberontak. Aku mau lagi sekolah sama karena ustazahnya gila. Oke, berarti bisa jadi ada arti seperti itu ya ustazah ya. Ustazah di sini baik-baik semua. Oke. Baik, kalau sesuai dengan perilaku kontrol negatif, membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kerendahan mendalam. Ya kayak tadi pakai suaranya yang sok lembut. Terus guru juga berkata, kamu hari ini sudah mengecewakan ibu ya, kamu sudah mengecewakan ustazah ya, karena kamu bla bla bla. Oke, itu
bisa jadi kita suatu saat berpikiran seperti itu karena kita ingin mendapatkan hati anak, betul? Tapi ternyata itu juga punya efek negatif. Hasilnya anak itu akan menyembunyikan perasaannya, akan menyembunyikan apa yang telah dirasakan, apa yang diinginkan, karena dia sudah merasa punya beban di dalam hatinya. Oke? Sekarang yang perilaku kontrol positif. Kita sebagai, kalau tadi kita sebagai teman dan sebagai manajer, oke, membuat alasan untuk murid-muridnya biar anak-anak itu bergantung pada kita. Terus ustazah berkata, lakukan untuk bapak atau ibu ya. Sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah itu kayaknya suatu saat memang kita membutuhkan itu. Teman-teman, siapa nih yang mau bantu ustazah? Itu ternyata kita memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya adalah anak itu ketergantungan. Oke, sekarang posisi kontrol positif yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, oh anaknya lewat. Kalau di itu biasanya Denisa lagi karena ini topiknya baru Denisa lagi. Denisa, apa ini? Apa yang kamu lakukan di situ? Aku main harus ada. Nah, terus kita sebetulnya jadi pemantau. Efeknya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Iya, kalau diawasi dia menyesuaikan, berarti bisa jadi kita masih di posisi itu ya, karena memang posisi kita sebagai guru PAUD. Oke. Dan yang idealnya tadi kata ustazah tadi sebagai manajer, emang kalau sebagai manajer kita ngapain? Oke, guru berbuat mengajukan pertanyaan. Jadi kita open minded. Kita tidak selalu menjudge anak itu bersalah, tapi kita akan mencarikan solusi-solusi. Oh, anak itu seperti itu kenapa? Dan tidak langsung menjudge kamu salah enggak, tapi kita akan mencarikan solusi. Yang guru katakan yaitu apa yang kita yakini, teman-teman. Kita tadi punya keyakinan keras yang seperti apa? Nah, apa yang kamu meyakini? Apa yang kamu yakini? Kamu telah memperbaikinya. Oke, berarti sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan antara guru dan anak. Dan dampaknya yaitu menguatkan watak dan karakter. Oke, berarti sampai di sini kita seharusnya idealnya kita itu sebagai apa? Manajer. Tetapi karena kita di lapangan, kita bertemu dengan anak-anak, ya kita tidak bisa selamanya menjadi manajer karena memang kasuistis ya. Kalau anak PAUD itu kasuistis, bisa jadi kita harus menjadi pemantau, tapi jangan menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Oke, next. Oke, keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau keyakinan kelas disepakati bersama. Kalau peraturan dibuat oleh gurunya sendiri tanpa melibatkan anak dan anak sebagai objek. Oke. Next. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa sih ada peraturan? Kalau naik
helm. Kenapa? Biar tidak Biar selamat. biar selamat. Akhirnya biar tidak ditilang di exit tol. Kepanasan. Ya, karena kita menjunjung nilai-nilai kebajikan universal berupa keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa? Untuk menjaga kesehatan atau keselamatan? Oke. Keselamatan dari siapa ini? Keselamatan dari COVID. Dari COVID, dari virus ya, bukan dari seseorang. Oke. Oke, tadi sudah kita diskusikan bersama. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa sih bukan peraturan kelas? Menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan tadi anak-anak nggak paham kenapa sih kok ada peraturan seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas karena kita buat bersama anak, maka anak merasa bertanggung jawab dengan dirinya sehingga memotivasi intrinsik anak tersebut. Oke, kita akan melihat peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Oke. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Oke, yang kedua, hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Cuci tangan sebelum makan. Kira-kira kenapa? Kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya, kelompok rendah hati. Yang pertama, saya sudah mendiskusikan dengan anak-anak di waktu morning circle atau kegiatan pagi. Yang pertama, Ustazah ngapain? Kalau mau kegiatan berdoa dulu. Dan ketika kita membuat keyakinan tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Ini kalau peraturan, coba ini jadikan peraturan. Ini kan tadi keyakinan kelas, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kalau jadi peraturan, Tidak boleh melakukan kegiatan sebelum harus berdoa. Negatif. oke. Negatifnya tidak boleh melakukan kegiatan sebelum berdoa. Oke. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan karena dia kalimat positif. Nah, kalau dia jadi peraturan, bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, kalau yang ketiga, kita punya keyakinan kelas bermain bersama. Kalau jadi peraturan bagaimana? Oke, tidak boleh. Jangan sendiri ya, karena kita harus bergantian gitu ya. Oke, bisa jadi tidak boleh berebutan, mainan bersama. Oke, yang ini. Yang keempat, tanggung jawab. Apa ini kalau jadi peraturan? Dilarang meninggalkan buku di lantai, begitu mungkin ya. Oke, karena kita berharap anak tersebut mengembalikan barangnya pada tempatnya. Oke. Sebelum sampai segitiga restitusi, tadi antara keyakinan dan peraturan sudah paham? Sudah. Oke, kita sekarang akan melanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses
yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Next. Nah, ini dia. Tadi sudah saya singgung di depan. Langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bersama. Oke, kalau di hari kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal karena keyakinan kelas tadi untuk membangun keyakinan internal. Nah, kalau peraturan tadi membangun motivasi eksternal karena memang dibuat oleh guru atau seseorang yang punya wewenang begitu. Tapi kalau kita keyakinan itu kan memang dibuatnya sama-sama. Kalau di kelas saya itu sudah ada Mas Arkan nama, kita mau ngapain? Ustazah, kelasnya rapi Ustazah. Oh ya, berarti kita harus ngapain kalau rapi? Ya, barang-barangnya harus dikembalikan. Oke, berarti memang setiap pagi idealnya kita akan membuat keyakinan kelas untuk mengingatkan kembali. Oh, berarti anak itu dalam sehari itu sudah punya keyakinan yang tertanam pada dirinya sendiri. Oke? Oke, ini dia. Segitiga restitusi. Oke, tadi ada yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak bersalah, Mbak siapa ya? Biar ganti nama. Mbak Zahra. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Bu Guru juga pernah salah loh. Dulu Ustaz juga pernah salah. Bu Guru itu juga bukan makhluk yang sempurna. Bu Guru juga pernah salah. Sehingga anak itu tidak merasa salah sendirian, tetapi memang orang lain itu juga pernah salah. Bukan hanya Mbak Zahra atau anak saja yang salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena memang kita tadi sudah memposisikan diri kita sebagai orang yang pernah melakukan hal yang salah seperti yang dilakukan oleh anak. Yang kedua yaitu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, seperti yang dilakukan ketika tadi Mbak Almira gak mau pindah dari perosotan. Terus yang ketiga, karena kita kan punya keyakinan bersama, keyakinan kelas bersama, maka kita seyogyanya sudah tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Aku kan harus saling menyayangi. Tadi ada apa? Bermain bersama. Oke, berarti kita harus menanamkan, refleksi pada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hari ini sampai di sini yang dapat saya paparkan. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang bermanfaat silahkan diambil dan kita laksanakan bersama di lembaga kita ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Uswa atas diseminasi budaya positif yang Masya Allah luar biasa sekali materinya. Dari yang Bu Uswa tadi sampaikan ada beberapa kesimpulan bahwa yang pertama sebenarnya kalau anak berubah itu bukan atas kontrol kita sebagai guru, tapi itu adalah berasal dari kontrol anak masing-masing, seperti itu ya Bu Uswa ya. Kemudian sebagai seorang guru kita juga harus memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau apalagi sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, itu juga sesuatu yang harus kita ubah gitu. Dan semoga dengan materi yang disampaikan Bu Uswa pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai guru dan dapat berubah menjadi lebih baik sehingga kelas kita nanti menjadi
ikhlas yang berbudaya positif seperti itu. Sebelum kita tutup diskriminasi pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan baik yang saya sengaja atau tidak saya sengaja kurang berkenan di hati ustazah semua. Mari kita tutup pada acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.